Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Dakwah Nabi di Makkah ada beberapa strategi. Ada dua strategi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara sir. Kemudian yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan atau secara jahar. Nah, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan atau secara jahar. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berniatlah untuk menuntut ilmu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat lillahi ta'ala, mendapatkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketika perintah dakwah secara terang-terangan turun, Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manab. Nabi kita menyeru kepada kaumnya untuk menyembah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah SAW. Hanya Abu Taliblah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, akan tetapi dia mendukung, selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Talib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, maka beliau berdiri di atas Safa lalu berseru. Apa seruan beliau? Wahai semua orang! Maka orang-orang berkumpul di hadapan beliau, memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau, serta iman kepada hari kiamat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara. Apa kata Abu Lahab? Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Lalu turun surat Al-Lahab. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar seluruh Makkah. Kemudian turunlah ayat surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat yang berbunyi fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Itulah ayat Al-Quran atau firman Allah yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi. Kenapa? Karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Mereka mengakui sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur,
hingga mereka juga berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya, yaitu Abu Talib. Mereka mengharapkan Abu Talib bisa merayu Nabi untuk menghentikan dakwahnya. Tetapi Abu Talib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa, artinya tidak berhasil, gagal. Sehingga Nabi kita bisa melanjutkan dakwah dan menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Semenjak penolakan itu, kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai cara. Antara lain, menjelek-jelekan ajaran Islam, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau, melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang dahulu, dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran, dan juga penyiksaan terhadap para pengikut Nabi. Kafir Quraisy berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW dengan tegasnya menolak adanya penawaran mereka tersebut. Peristiwa tersebut diabadikanlah dalam surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nabi Muhammad mempertegas larangan adanya percampuran ajaran Islam dengan ajaran lain. Penolakan akan tawaran lunak oleh Nabi Muhammad SAW membuat kafir Quraisy semakin menjadi marah. Mereka melakukan pemboikotan embargo terhadap para pengikut Nabi Muhammad dan kaumnya, sehingga mereka menulis selembar kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Pengumuman tersebut digantunglah di salah satu sudut Ka'bah. Adapun isi pengumuman tersebut adalah, yang pertama, barang siapa setuju dengan agama Muhammad, kemudian berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Yang ketiga, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Itulah isi pengumuman tersebut. Demikian penjelasan materi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Yang kedua yaitu secara terang-terangan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, karena masih ada yang belum selesai. Dan jangan lupa selalu berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari bacalah doa berikut ini. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaih.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.